Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku ya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu dong. Oke guys, jadi hari ini aku mau buat kue lebaran ya. Jadi ini aku mau buat kue nastar. Jadi ini untuk tepung terigunya aku pakai segitiga biru. Ini terlebih dahulu aku sangrai seperti ini ya teman-teman, di atas kompor. Jadi gunanya sangrai itu supaya nanti kue nastar yang aku buat menjadi awet dan tahan lama, serta dalam nastarnya itu matang sempurna ya teman-teman. Oke guys, saksikan keseruan aku hari ini ya. Oke teman-teman, sekarang ini aku mau buat kue kering nastar ya. Jadi ini udah ada selai nanasnya yang sudah aku buat. Nanti cek aja ya guys, ada di video aku sebelumnya. Kemudian ini untuk gula halusnya, ini aku pakai sekitar 25 gram. Jadi ini aku pakai yang bola dari Deli, dan ini lumayan loh guys. Ini ada resepnya di belakang kemasannya. Jadi untuk gula halusnya aku pakai 25 gram. Setelah itu aku pakai tepung terigu. Ini tepung terigunya aku pakai segitiga biru, dan ini yang sudah aku sangrai kemudian aku saring. Jadi ini aku pakai sekitar 700 gram. Kemudian ini ada kuning telur. Ini untuk kuning telurnya aku pakai 3 buah. Dan kemudian untuk menteganya ini aku pakai merek Blue Band. Jadi ini aku pakai sekitar 500 gram. Jadi aku pakai sekitar 500 gram ya teman-teman. Jadi satu saset ini 200. Jadi ini nanti aku pakai setengah. Ini 500 gram untuk Blue Band-nya. Kemudian ini aku ada pakai butter, ini yang merek Wisman. Ini aku pakai sekitar 50 gram. Kemudian aku juga pakai ini tepung maizena, ini aku pakai 1 sendok makan ya. Kemudian untuk susu bubuknya juga sesuai selera. Kalau teman-teman mau pakai boleh, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini aku pakai sekitar setengah sendok sampai 1 sendok makan. Jadi ini dia bahan-bahan aku untuk membuat kue nastar. Oke guys, lanjut ke video aku untuk cara pembuatannya ya. Oke teman-teman, ini aku udah siapkan baskom ya untuk adonannya. Ini kemudian aku masukkan margarinnya. Jadi ini aku masukkan margarin dan butternya. Oh ya teman-teman, untuk pembuatan kue nastarnya ini aku tidak pakai mixer ya. Jadi aku hanya pakai whisk aja. Jadi pengocok telur gitu ya. Jadi pengocok adonan aku pakai whisk aja. Jadi ini tanpa memakai mixer. Dan sebetulnya teman-teman, kalau untuk kue kering itu memang seharusnya sih lebih baik kita tidak memakai mixer ya. Karena kalau kita terlalu lama mengadon dengan mixer, itu nanti kue kering kita akan kayak luber gitu loh, kayak melebar gitu, jadi bentuknya udah nggak bagus lagi. Dan itu pun kalau kita memakai mixer, itu mengocoknya itu tidak boleh terlalu lama ya, beda dengan kue bolu. Jadi ini aku masukkan juga butternya. Jadi aku lanjut ya teman-teman, untuk pemakaian mixer itu paling cuman 1 menit kalau teman-teman mau pakai mixer. Tapi ini aku tidak pakai, aku hanya pakai whisk aja ya, pengocok telur atau pengocok adonan. Nah kemudian aku masukkan gula halusnya. Ini gula halus aku masukkan. Nah kemudian aku hanya campur-campur seperti ini ya sampai merata.
Setelah blue band, butter, dan gula halusnya merata, kemudian aku masukkan kuning telur yang 3 butir ini loh teman-teman. Jadi aku masukkan 3 butir kuning telur, kemudian aku aduk-aduk hingga merata juga seperti ini. Jadi menurut aku kalau membuat kue nastar itu simple ya, nggak perlu pakai tenaga yang super ekstra gitu loh. Jadi hanya diaduk-aduk seperti ini. Kemudian untuk tepung terigu yang sudah aku sangrai dan aku ayak ya, jadi diayak tuh supaya dia tidak berengkel-berengkel gitu teman-teman. Kemudian ini aku akan campurkan susu bubuk Denko, ini aku pakai yang putih ya. Jadi ini aku masukkan 1 sendok makan. Kemudian aku tambahkan juga ini tepung maizena. Jadi tepung maizenanya aku pakai juga 1 sendok makan. Jadi untuk tepung maizena ini teman-teman, ini untuk merenyahkan kue nastarnya ya. Jadi kita pakainya tidak boleh terlalu banyak, cukup 1 sendok aja. Karena kalau kita terlalu banyak, itu nanti bisa-bisa kue nastarnya jadi gempur gitu loh. Jadi mudah hancur. Nah, kemudian setelah itu aku aduk-aduk rata seperti ini ya. Oke, setelah tepungnya sudah rata aku aduk, kemudian ini lanjut adonan blue bandnya yang sudah jadi ini. Aku akan masukkan terigu yang campuran terigu tadi sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jadi ini aku aduk-aduk seperti ini hingga semuanya tercampur merata. Jadi campur semua terigu sampai tepung terigunya itu habis ya. Setelah itu kita boleh menggunakan tangan sebentar ya teman-teman untuk mengaduknya supaya benar-benar tercampur rata, tidak ada putih-putih gitu ya, putih-putih terigunya. Dan ini dia adonan yang sudah jadi aku ambil sedikit demi sedikit. Selebihnya adonannya itu aku tutupin pakai lap ya, agar supaya adonannya tidak mengeras kena udara. Karena ini kalau pembuatan kue nastar ini lumayan lama ya teman-teman menurut aku. Nah setelah aku bentuk, jadi biasanya nih ya teman-teman, di rumah aku tuh kalau untuk nastarnya tuh ya memang ini dari ibuku sih ya. Jadi untuk nastarnya tuh bentuknya seperti ini. Jadi supaya isian selai nanasnya itu lumayan banyak ya teman-teman. Jadi dimakannya tuh lebih enak. Dan setelah aku isi, aku bentuk seperti ini. Kalau untuk bentuk kue nastarnya sih sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau aku sih biasanya seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau buat yang bulat-bulat atau bentuk apapun itu terserah aja ya. Sekarang aku akan bentuk semua adonannya hingga adonannya itu habis. Dan ini dia adonan yang sudah aku bentuk. Kemudian untuk olesan atasnya aku akan siapkan kuning telur. Jadi ini aku pakai 1 butir kuning telur untuk 1 adonan. Kemudian aku tambahkan air putih. Jadi ini aku tambahkan air putih matang dan aku aduk-aduk seperti ini agar telurnya itu tidak kental dan menggumpal ya teman-teman. Makanya aku campur dengan air putih.
Setelah itu aku oles-oles seperti ini di atas adonan atau kue nastarnya. Dan kemudian aku siapkan oven untuk memanggang ya teman-teman. Jadi ini aku pakai otang, oven tangkring. Kemudian ini aku juga pakai dudukan dari besi. Ini dudukannya aku beli di online. Nah jadi seperti ini tampilannya, supaya kalau langsung aku taruh di atas kompor dikhawatirkan nanti kompor aku jadi hitam-hitam karena panas gitu. Makanya aku pakai dudukan besi seperti ini. Jadi ini teman-teman aku masih pakai oven jadul ya. Jadi ini memang oven udah lama banget aku punya. Jadi untuk otang yang aku punya ini, aku ada temperatur suhunya seperti ini. Jadi aku bisa cek suhu di dalam ovennya ya. Oke teman-teman, sekarang aku akan masukkan adonan yang sudah jadi untuk aku panggang. Oh ya teman-teman, untuk otangnya ini aku pakai merek Hook ya. Jadi ini merek Hook, kalau nggak salah ini yang nomor 3 aku pakainya. Jadi adonan nastarnya ini aku taruh 3 baris gitu ya teman-teman. Jadi ini aku panggang nanti selama sekitar 15 menit. Kemudian nanti aku rolling ya, jadi yang bawah itu nanti aku taruh di atas, yang atas aku taruh di bawah, supaya nanti matangnya merata. Jadi setiap 15 menit aku tuker. Jadi nanti kira-kira sekitar mungkin 30 menit atau 35 menit ini udah matang nastarnya. Ini nastar yang sudah matang ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia nastar yang sudah jadi ya. Sekarang aku akan kasih tahu teman-teman tekstur nastar yang aku buat, sorry. Ini ya teman-teman. Jadi dia renyah banget ya, lumer renyah gitu. Nah. Ya tuh, jadi dalamnya tuh matang sempurna ya teman-teman, nggak ada yang basah-basah mentah gitu. Nah jadi seperti ini. Itu enak banget kalau dimakan tuh, renyah banget itu ya teman-teman. Bagi yang suka dengan resep aku, silakan mencobanya ya. Dan untuk satu resep aku ini aku dapat 3,5 toples seperti ini ya teman-teman. Oke guys, aku rasa sekian dulu video dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. See you on my next video. Bye-bye.